Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips mencapai kebebasan finansial yang lain. Keuangan tentu merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan. Saking pentingnya, bahkan terkadang ada anggapan bahwa keuangan yang baik akan menghasilkan kehidupan yang baik pula. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri sepenuhnya, karena melihat dari kondisi sekarang ini, hampir segala aspek kehidupan membutuhkan uang agar bisa dipenuhi. Karena itu, orang berebut untuk mendapatkan pekerjaan yang baik agar mampu memenuhi kebutuhannya secara finansial. Di sisi lain, pada akhirnya setiap orang pasti berharap agar bisa bebas secara finansial atau memiliki financial freedom. Apa itu financial freedom? Financial freedom adalah kondisi di mana seseorang bisa bebas secara finansial. Dalam artian, keadaan di mana seseorang memiliki kekayaan yang mencukupi segala kebutuhannya untuk hidup tanpa harus bekerja sangat keras dan aktif untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dasar seperti makan ataupun membeli pakaian. Bagi seseorang yang sudah mencapai kebebasan finansial, aset yang mereka miliki dapat menghasilkan uang yang nilainya lebih besar daripada biaya hidupnya. Dengan kebebasan finansial pula, seseorang bisa melakukan apapun yang ia kehendaki ataupun butuhkan dari segi keuangan. Contoh seseorang yang sudah mencapai kebebasan finansial itu seperti ini. Kalau total pengeluarannya dalam sebulan menembus angka 5 juta, sedangkan ia mampu menghasilkan 17 juta dari asetnya seperti bisnis atau investasi dan mendapatkan penghasilan dari gajinya sebesar 7 juta, maka total pendapatannya dalam sebulan adalah 24 juta. Sedangkan untuk menutupi pengeluarannya dalam sebulan, ia hanya perlu mengeluarkan 5 juta dari aset yang ia miliki. Dan artinya, asetnya masih tersisa sebesar 19 juta lagi. Kalau sudah seperti itu, artinya orang tersebut sudah mencapai kebebasan finansial. Inilah tips mencapai kebebasan finansial. Yang pertama, pahami kondisi keuangan kamu sekarang. Sebenarnya tidak penting berapa umurmu saat ini dan berapa penghasilan yang bisa kamu dapatkan dalam sebulan. Kebebasan finansial tidak diukur dari seberapa besar pendapatanmu, melainkan apakah pendapatan tersebut bisa menutupi segala kebutuhanmu. Pahami kondisi finansialmu sekarang, mulai dari berapa pengeluaran dan berapa pendapatan yang kamu miliki. Apakah pendapatan sudah mampu melunasi semua pengeluaranmu? Kalau belum, maka kamu belum bisa mencapai kebebasan finansial. Di sisi lain, kamu harus bisa menghitung berapa besar yang masih harus terpenuhi dalam sebulan agar pendapatan bisa lebih besar jumlahnya dibanding pengeluaran. Dengan demikian, kamu bisa fokus dalam menentukan tujuan keuangan ke depan. Kedua, tentukan tujuan keuangan. Tentukan tujuan keuangan terlebih dahulu agar untuk kedepannya kamu bisa lebih mudah dalam menyusun strategi untuk mencapainya. Misalnya di bulan ini kamu harus bisa menghemat sekitar 20% dari total pengeluaran kamu di bulan sebelumnya. Kemudian dalam beberapa bulan ke depan, kamu harus bisa menambah sebesar 40% pendapatan dari pendapatan kamu saat ini. Kamu kemudian dapat menyusun strategi apa yang tepat dan cocok bagi kamu untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Sama seperti ketika kamu traveling, kamu harus menyusun barang-barang apa yang dibawa sebelum benar-benar pergi. Ketiga, cari sumber pendapatan lain. Menciptakan aset yang mampu menghasilkan pendapatan tentu menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai kebebasan finansial. Setelah kamu menciptakan aset tersebut, biarlah pendapatan dari aset itu yang menutup segala pengeluaran atau kebutuhanmu. Keempat, investasi. Uang yang kamu miliki saat ini tidak akan pernah sama lagi nilainya pada 5 tahun ke depan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi. Kalau kamu menyimpan uang di bank, nilainya akan terus tergerus, entah itu karena potongan pajak, biaya administrasi, hingga inflasi. Namun kalau kamu menginvestasikan uangmu, uang tersebut seiring waktu akan terus bertambah nilainya. Oleh karena itu, jangan pernah membiarkan uang kamu diam dalam tabungan. Pilihlah instrumen investasi yang cocok dan tepat bagimu, seperti investasi emas, saham, properti, hingga investasi online peer-to-peer lending. Setiap instrumen tentunya memiliki resiko. Oleh karena itu, pelajarilah cara kerja dan risiko masing-masing instrumen investasi sebelum memulai. Kelima, lunasi segala hutang. Kalau kamu memiliki tagihan ataupun hutang yang masih berjalan,
upayakan untuk melunasinya kapanpun kamu memiliki uang yang cukup nominalnya. Pendapatan dari aset yang kamu miliki saat ini paling tidak harus bisa menutupi segala utang yang masih ada, sehingga kebebasan finansial bisa terwujud. Itulah tadi tips mencapai kebebasan finansial. Kali ini kita akan membahas tentang mencapai kebebasan finansial dengan 4 cara ini. Keuangan adalah salah satu isu yang seringkali menjadi latar belakang dari isu kriminal hingga kesehatan mental. Keuangan tidak bisa kita abaikan begitu saja. Perlu kita kelola sesuai kemampuan dan kebutuhan. Karena kalau kita diam begitu saja, maka akan lebih banyak lagi masalah yang akan datang. Tapi dalam mengelola keuangan pun juga perlu keterampilan. Kalau tidak, kita bisa terbawa bias diri sendiri. Berikut ada 4 checklist finansial yang mungkin bisa membantu kamu dalam mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan erat kaitannya dengan tujuan finansial. Pengelolaan keuangan dilakukan agar bisa mencapai tujuan finansial. Tentunya setiap orang memiliki tujuan finansial yang berbeda-beda. Meski demikian, apapun tujuan pengelolaan keuangan sebenarnya ada rumusnya. Dalam mengelola keuangan, kamu bisa menggunakan kerangka piramida finansial. Dinamakan piramida karena dalam konsep ini yang perlu dilakukan, tahapannya seperti piramida yang semakin mengerucut. Piramida finansial adalah dasar dari perencanaan keuangan yang baik. Checklist pertama yaitu wealth creation. Wealth creation adalah hal paling dasar dalam membangun fondasi pengelolaan keuangan. Lewat checklist ini, kamu perlu mengecek pendapatan kamu yang nantinya akan menjadi sumber pendanaan dari berbagai biaya yang kamu perlukan. Sekarang ini untuk mendapatkan pendapatan, tidak hanya lewat pekerjaan 95 saja, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan lewat hobi. Misalnya ketika kamu berkreasi lewat YouTube seperti yang saya lakukan saat ini, hal tersebut memberikan peluang untuk bisa mendapatkan uang lebih. Meskipun kita tidak membawa mati rezeki kita, tapi usahakan penghasilan kamu selalu ada peningkatan setiap tahunnya, dan pastikan juga untuk hidup di bawah kemampuan dan tentunya mencapai kebebasan finansial sejak dini. Checklist kedua yaitu wealth mitigation. Setelah punya penghasilan, maka kamu juga harus melakukan pengecekan, analisa dan review dari cash flow kamu. Hal ini terdiri dari biaya utang atau cicilan yang kamu miliki, biaya kebutuhan dan gaya hidup, dan pada checklist ini, jangan lupa untuk mengalokasikannya untuk dana darurat, persiapan dana pensiun, sekaligus kebutuhan proteksi. Checklist ketiga yaitu wealth accumulation. Kalau kamu sudah melalui tahapan tadi, maka artinya kamu sudah siap untuk lanjut checklist berikutnya, yaitu investasi. Saat sudah siap berinvestasi, maka kamu perlu mengecek juga berbagai instrumen investasi yang sesuai profil finansial kamu dan juga kemampuan. Dalam tahap ini, yang perlu kamu lakukan adalah mempelajari berbagai instrumen investasi. Perlu diingat, ketika melakukan investasi, jangan sampai kamu fear of missing out, alias ikut-ikutan tren saja. Yang keempat yaitu wealth distribution. Selamat untuk kamu kalau kamu sudah melalui 3 checklist sebelumnya. Kalau sudah sampai di sini, pastinya fondasi pengelolaan keuangan kamu sudah sesuai dengan kaidah dan juga yang kamu inginkan. Dalam tahapan ini, sebagai seseorang yang sudah mencapai kebebasan finansial, kamu bisa membagikan kepemilikan kamu kepada para ahli waris. Untuk hal ini, jangan lupa untuk mempersiapkan hal-hal legal yang dibutuhkan. Itulah tadi 4 checklist yang bisa membantu kamu mencapai kebebasan finansial. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.